Halo, assalamualaikum sahabat gizi. Nah, para teman-teman nih yang lagi kuliah gizi pasti sudah akrab ya dengan namanya gizi. Ya, yang salah satunya adalah gizi makro dan gizi mikro. Nah, sebenarnya keduanya ini apa perbedaannya gitu kan? Kalau misalnya kita lihat di dalam pengertian yang inilah yang sering kita dengar sehari-hari, makro itu artinya besar, sementara mikro itu artinya kecil. Apakah seperti itu gizi itu? Misalnya gizi makro yang gizi yang ukurannya besar, atau yang zat gizi mikro yang ukurannya kecil. Ya sebenarnya nggak salah juga kalau misalnya kamu mengatakan seperti itu. Tetapi dalam hal pergizian atau nutrisi itu tidak seperti itu. Nah, perbedaan dari gizi makro dan gizi mikro ini ternyata ada letak pada kebutuhannya dalam hari-harinya. Lalu gizi makro itu apa? Gizi makro itu adalah gizi yang digunakan oleh tubuh dalam jumlah yang besar dan harus diasup setiap hari. Nah, ini gizi makro. Sementara gizi mikro yaitu zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil sekali. Bahkan tidak tiap hari makan atau tidak tiap hari diasup gitu. Nah, apa saja gizi makro dan gizi mikro ini? Kita lihat pembahasannya dalam video ini. Tonton sampai habis ya. Untuk pembahasan gizi makro dan gizi mikro ini. Nah, di awal video tadi, saya sudah memberitahu apa itu gizi makro dan apa itu gizi mikro. Nah, gizi makro dan gizi mikro yang membedakan adalah kebutuhan di dalam tubuh untuk takaran satu harinya. Nah, untuk gizi makro, kenapa dikatakan gizi makro? Karena kebutuhannya sangat tinggi per harinya. Apa saja gizi makro tersebut? Gizi makro tersebut adalah yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, lemak. Yang ketiga, protein. Kenapa tiga ini disebut gizi makro? Karena kebutuhannya tinggi di dalam sehari-hari kebutuhan gizi kita. Kita ambil contoh saja, manusia dewasa, rata-rata 2.200 kilokalori untuk kegiatan per hari. Nah, dari 2.200 kilokalori ini, kita membutuhkan karbohidrat kira-kira sekitar 65 sampai 70%. Kita membutuhkan lemak 15 sampai 20 dan kita membutuhkan protein 15 sampai 20. Nah, kebutuhan ini sangat besar karena ukurannya dalam gram, berbeda dengan mikrogram, yaitu gizi mikro. Apa saja gizi mikro tersebut? Gizi mikro tersebut adalah vitamin dan mineral. Nah, vitamin ini memang kebutuhannya sangat kecil. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Kebutuhannya sangat. Vitamin dan mineral tadi, walaupun digunakan dalam jumlah yang sedikit, tetapi jika kekurangan, bisa membahayakan tubuh kamu. Kita contoh saja vitamin A. Vitamin A, jika terjadi kekurangan vitamin A, kamu bisa mengalami gangguan mata. Dan yang paling parah itu bisa menyebabkan sereptalmia, yaitu kebutaan. Nah, contoh yang berikutnya adalah vitamin C. Misalnya kamu vitamin C, kekurangan vitamin C nih, kamu bisa merasakan sariawan, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, gusi berdarah. Padahal kebutuhannya sedikit, tetapi ya berbahaya. Kebutuhan vitamin C ini rata-rata untuk orang dewasa 500 sampai 1000 mg per hari. Mineral, meskipun digunakan dalam tubuh dalam jumlah sangat kecil, atau gizi mikro, tetapi jika terjadi kekurangan, menyebabkan bahaya. Contohnya saja mineral yang saya ambil adalah yodium. Seseorang yang kekurangan yodium, maka bisa terjangkit penyakit gondok. Padahal, hanya kekurangan yodium, sedikit sekali. Nah, bisa fatal kan, jika kekurangan zat mineral ini, padahal gizi mikro. Zat gizi mikro berikutnya adalah mineral. Mineral digunakan sedikit dalam tubuh. Contoh mineral yang digunakan dalam tubuh adalah natrium, magnesium, zat besi, iodium, selenium, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas tentang mineral ini yang digunakan di dalam tubuh. Meskipun digunakan dalam jumlah yang sedikit, tetapi bisa menyebabkan efek yang berbahaya ketika kekurangan. Jika kelebihan juga akan menyebabkan toksik atau menyebabkan racun di dalam tubuh kita. Contohnya saja, jika kita kekurangan iodium, maka akan terjadi penyakit gondok, atau kita kelebihan natrium, akan terjadi penekanan darah sehingga terjadi tekanan darah tinggi. Nah, tetap ya dalam takaran, semuanya ada takaran untuk zat gizinya.
Lebih jauh lagi, mineral ini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Kita tidak akan bahas di sini, kita akan bahas di kesempatan lainnya ya. Nah, demikian video perbedaan dari gizi makro dan gizi mikro. Nah, sudah tahu kan? Nah, gizi makro dan gizi mikro. Tetap semangat ya menjadi mahasiswa gizi, mencari tahu tentang gizi, dan jaga pola hidup sehat. Di masa new normal ini, tetap ikuti protokol kesehatan ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan saat beraktivitas atau setelah beraktivitas. Jika tidak enak badan atau sakit, istirahat di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.